Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil سواك عند حلول الحادث الأممي. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع ولن يضيق رسول الله جاءك به إذا الكريم تجلى باسم منتقم. يا رب كرمي فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى سع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرمي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتح لروح سيدنا وحبيبنا شفينا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وسوسا إلى رسل المهاجر رضي الله أحمد بن عيسى وسن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح سيد الوالد الأحباب عبد الله بن محمد الكاف ثم إلى روح الحبيب مطهر بن الله بن أحمد الكاف والأبي الطاهر بن الله بن أحمد الكاف والحبيب محمد بن أحمد الحداد القادر بن محمد بن أحمد الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن حمد السقاف سيد الوالد الحبيب علي بن عبد الرحمن السقاف ثم إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى سيد محمد ثم إلى سيد محمد بن علي بن عباس مالك سيد عباس بن علي بن عباس مالكي وسيد علي بن عباس المالكي وسولي مكرم ثم إلى رسول الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم إلى رسول الشيخ محمد سمن المدني ثم إلى رسول الشيخ محمد أرشد البنجري ثم إلى رسول الشيخ محمد شروني عبد البنجري ثم إلى رسول الشيخ محمد زين عبد القادر البنجري وسولهم وفروعهم ثم إلى رسول الشيخ أحمد زهد رسولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب الحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وثم إلى الشيخ محمد بن عمر النووي البنتلي وأصولهم وفروعهم ثم إلى الشيخ مؤلف يعني محمد الشافعي هذا من صالح رجل وأصولهم وفروعهم أن الله
ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم علومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Mari sama-sama kita baca daripada niat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khairi ibtigaa mardatillahi wa ridwanihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi ibadillahi salihin radhiyallahu anhum qala al-bab al-awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Masuk pelajaran kita pada bab yang pertama di dalam menerangkan keutamaan ilmu dan ulama. Ya, jadi duduknya kita di Musalla Al-Baqiyatus Shalihat karena kita mengetahui pentingnya ilmu, kita mengetahui betapa besar jasa para ulama, betapa besar jasa para guru, makanya kita duduk di sini. Nah, sekarang akan kita ketahui keutamaan-keutamaan ilmu yang sekarang saat ini kita cari, yang kita duduk di mari. Kalau kita nggak tahu keutamaan ilmu, ya kita malah lebih mendahulukan perihal yang lain. Cari duit, cari kerjaan. Tapi kalau dia tahu pentingnya ilmu, maka yang dia akan cari ilmunya dulu, baru yang lain. Makanya orang kalau diterima kerja itu yang cepat yang mana? Yang ngerti dulu, yang tahu ilmunya dia yang paling dicari. Tapi sekarang kebalikan, orang nekat cari kerja, cari duit, maksa-maksain, ninggalin yang namanya ilmu. Ya. Terlebih lagi ilmu agama, karena ilmu agama dalam situasi kondisi apapun itu pasti bermanfaat. Ya, pasti bermanfaat. Berbeda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia, ia akan bermanfaat ketika kita membutuhkannya. Kalau kita nggak butuh, maka ilmu itu nggak akan kita pakai. Al-babul awwal fi fadilatil ilmi wal ulama. Bab yang pertama di dalam keutamaan ilmu dan ulama. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Yang artinya syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illa huwa, bahwasanya tiada Tuhan melainkan Dia, wal malaikatu wa ulul ilmi,
dan para malaikat dan orang-orang yang mempunyai ilmu, yaitu ahli ilmi, qa'iman bil qisti, mereka semua adalah yang menegakkan, yang menjalankan bil qisti dengan keadilan. Jadi tiga, yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga orang yang punya ilmu yang menegakkan keadilan. Kalau Allah sudah pasti al-adil, yang maha adil. Biar kata penglihatan kita, oh ini enggak sebanding, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, itu udah paling adil. Ya. Yang kedua malaikat. Kenapa itu? Waalaikumsalam. Yang kedua para malaikat. Malaikat ini hamba Allah yang hanya menjalankan perintah dan tidak bermaksiat. Maka ketika malaikat diberi tugas, ia akan menjalankannya. Ya, seperti yang malaikat yang wajib kita ketahui, 10 malaikat, mereka dengan adil menjalankan perintah Allah SWT. Kalau Allah bilang cabut nyawanya, cabut. Nggak pakai ngitung-ngitung dulu. Ya Allah jangan dia dulu dah, yang belahan sana dulu gitu. Enggak. Adil. Biar kata dia orang saleh, orang bermanfaat. Kalau emang udah perintah Allah dijalani. Itu malaikat mencabut nyawa, ya. Dan juga para malaikat yang lain. Dan yang ketiga, wa ulul ilmi, orang-orang yang mengetahui akan ilmunya. Mereka akan menjalankan sesuai ilmunya. Dan mereka akan berlaku adil. Maka bisa kita lihat, ya, kalau pemimpin itu mempunyai ilmunya, dia akan berlaku adil. Tapi kalau pemimpin itu nggak punya ilmu, dia akan disetir. Ya, dia tidak bisa melihat mana yang pas, mana yang enggak. Akhirnya nggak jadi adil. Ya. Jadi begitu. Fanzur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala bi nafsihi. Nah, perhatikan dalam ayat yang tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai dengan zatnya, wa sanna bil malaikati, lalu yang kedua kalinya dengan para malaikat, wa sallatha bi ahlil ilmi, lalu yang ketiga dengan ahlul ilmi, orang-orang yang mempunyai ilmu. Wa nahika bihadza syarafan wa fadlan. Dan cukup bagi kita ayat yang tadi, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti, itu udah cukup buat kita. Sebagai apa? Sebagai syarafan, kemuliaan, wa fadlan, dan keutamaan. Misalkan ya, ada presiden, ada menterinya, ya, terus bawahnya ada lagi tuh. Tingkatan yang kedua itu, ketiga di bawah yang paling atas itu udah tingkatan yang mulia. Artinya udah cukup tingkatan di bawah Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya itu udah mulia. Jadi begitu masalah rahimahullah. Orang yang punya ilmu tingkatannya itu yang ketiga, Allah, malaikat, orang yang berilmu. Di dalam apa? Menegakkan keadilan. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ibnu Mas'ud, wa ismuhu Abdullah. Nah, jadi sahabat Ibnu Mas'ud ini siapa namanya? Namanya Abdullah. Wa kana sahibu sirri Rasulillah. Ya, sirri Rasulillah. Ibnu Mas'ud ini, sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah teman dekatnya Nabi. Teman dekatnya Nabi. Wa wisalihi, teman satu bantal Nabi. Nabi kalau tidur, ya,
itu sampingnya pasti Ibnu Mas'ud. Wa na'laihi, sahabat Nabi yang megangin sendal Nabi. Ya, Nabi kalau nyopotin sendal, ya, itu yang megang, jagain sahabat Ibnu Mas'ud. Wa tahurihi, dan sahabat yang nyiapin bersucinya Nabi. Nabi mau wudu, disiapin airnya. Nabi mau mandi, disiapin airnya. Nabi mau istinja, disiapin. Ya. Fi safari, tapi di dalam keadaan perjalanan. Artinya ajudannya, ya, ajudannya Nabi. Wa kana khafifal lahmi, sahabat Ibnu Mas'ud itu kurus, ya, qasiran jiddan, pendek, orangnya pendek, sangat pendek, pakai jiddan, ya, nahwa dzira'in, kira-kira 1 hasta, kayak ucok baba. Nah, kalau ucok baba kita kenal semua, ya, ukurannya segitu tuh Ibnu Mas'ud, ya, orangnya kurus, pendek, ya, nahwa dzira'in, seukuran satu hasta, syadidal adamati, warna kulitnya sawo matang, ya, kayak kulit kita nih, sawo matang. Wa kana min ajwadin nas, sahabat Ibnu Mas'ud itu adalah orang yang paling baik di antara sahabat-sahabat Nabi. Wa atyab min ajwadin nasi tauban, ya, orang yang paling bagus pakaiannya. Wa atyabin nasi rihan, orang yang paling wangi baunya. Ya, jadi itu sahabat Ibnu Mas'ud, biar kata kecil, kurus, tapi kalau pakai pakaian rapi, bagus. Ya. Kalau dia pakai wangi-wangian, ya, kecium wanginya. Dia punya ciri-ciri seperti itu. Wa kana daqiqus saqaini, dan adanya Ibnu Mas'ud itu dia punya betis kecil. Ya, ucok baba tuh, dia punya betis kan pendek kecil. Nah, sama kayak begitu. Akhadha yajtani siwakan minal ara faja'ala tirrihu takfuhu. Ya, jadi pada suatu saat sahabat Ibnu Mas'ud ini menggendong kayu arak. Kayu arak tuh kayu siwak. Nah, tapi modelannya bukan udah jadi yang kayak begitu tuh, yang sejengkal bukan. Ini kayak orang nyari kayu di hutan, buat kayu bakar, dia pikul. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu nyari kayu arak, dipikul, ya. Faja'alat rihu taquhu, ketiup angin. Ketiup angin, jatuh berarakan kayunya. Itu saat fadhahikal qaum minhu, sahabat Nabi yang lagi pada ngumpul sama Nabi ketawa. Lihat sahabat Ibnu Mas'ud saking lemahnya, karena betisnya kecil, bawa kayu banyak, ketiup angin jatuh. Ya, ketawa para sahabat. Lalu Nabi bertanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima tadhakuna? Kenapa kalian ketawa? Gitu. Faqalu ya Rasulullah, min daqqati saqaihi. Dijawab sama para sahabat yang lain yang ada di saat itu sama Nabi, yang melihat sahabat Ibnu Mas'ud jatuh, itu ya Rasul, kakinya betisnya kecil. Sahabat Ibnu Mas'ud, bawaannya banyak kayunya, ketiup angin dong jatuh, katanya begitu. Faqala, lalu Nabi SAW bersaksi, walladzi nafsi biyadihi lahuma fil mizani athqalu min Uhud. Bayangin nih masyarakat rahimakumullah, Nabi langsung bersaksi, demi zat yang diriku berada dalam genggamannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang nyawa Nabi berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersaksi, itu betis kecilnya sahabat Ibnu Mas'ud, kalau ditimbang di timbangan akhirat, mizan,
itu lebih berat daripada Gunung Uhud. Ya, mungkin sebagian bapak-bapak di sini pernah lihat Gunung Uhud. Gunung Uhud segede-gedenya tuh. Ama betisnya sahabat Ibnu Mas'ud 2 lebih berat. Ya, betisnya sahabat Ibnu Mas'ud. Wa kana huwa kathirul wuluji alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan adanya sahabat Ibnu Mas'ud itu orang yang sering masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi lagi di rumah, itu sahabat Ibnu Mas'ud kan sering tuh keluar masuk nemenin Nabi. Yamshi ma'ahu, kalau jalan, Nabi jalan ditemenin sama sahabat Ibnu Mas'ud. Wa yamshi amamahu, ya wa amamahu bil asa, jalan sama Nabi, ya berada di depan Nabi, pegang tongkat. Wa yasturuhu idza tasala, kalau Nabi mandi, ya itu sahabat Ibnu Mas'ud yang bikin penutupnya. Ini dalam keadaan kalau perjalanan, ya. Kalau perjalanan kan tuh, ya, bikin satu kemah. Nah, itu nanti tempat mandi buang hajatnya itu sahabat Ibnu Mas'ud yang nutupin ya. Wa yuwaqidhu idza nama, yang ngebangunin Nabi kalau lagi tidur. Wa yalbasuhu na'laihi idza qama, yang makein sendal Nabi kalau lagi berdiri. Fa idza jalasa adkhalahu ma fi dhira'ihi, kalau Nabi duduk sahabat Ibnu Mas'ud dipeluk. Enak gak kira-kira? Enak. Apa yang dekat sama Nabi? Ya. Nabi diri bangun pakai sendal dipakai. Kalau lagi duduk dipeluk ke kedua tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi biar kata banyak kurangnya, tapi istimewanya lebih daripada kurangnya. Ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan. Ibnu Mas'ud, ya, dudukmu 1 jam. Sa'atan, ya. Minaz zamani. Sa'atan di sini 1 jam, ya. Minaz zamani lailan kana aw nahar. Pokoknya 1 jam aja. Mau malam mau siang bebas. Fi majlisil ilmi, di dalam majelis ilmu. Wa fi lafdhin fi halqatil alimi, di dalam tulisan yang lain yaitu halqatil alimi, duduk sama orang alim, ya. La tamsi, la tamassu, ya, la tamassu bi fathil mim, tidak menyentuh qalaman, pulpen. Di sini ada yang pegang pulpen? Enggak ada. Termasuk nih, lihat, ya. Wala taktubu harfan, ada yang nulis dari tadi? Enggak ada. Khairun laka min ikki alfi raqabatin, duduk 1 jam di majelis ilmu, enggak megang pulpen, enggak nulis 1 huruf, itu lebih baik bagimu daripada min ikki taki alfi raqabatin, membebaskan 1000 budak. Budak satunya mahal, apalagi 1000, ya. Ay abdin au amatin, yaitu budak laki-laki atau perempuan. Itu keutamaan yang pertama. Wa nadharuka ila wajhil alim, dan pandanganmu kepada wajah orang alim. Kita lihat mandang wajah orang alim, ay bi nadharil mahabbati, tapi dengan pandangan cinta, ya, pandangan suka, bukan pandangan benci. Ya, terkadang kita kalau ngeliat ya yai ini, ya ulama ini, bawaannya apa? Suudzon aja udah, bawaannya benci aja. Ya. Jangan, ya. Padahal di sini katanya wa nadharuka ila wajhil alimi, ai bi nadharil mahabbah, yaitu dengan pandangan cinta.
khairun laka, itu lebih baik min alfi farasin, dari 1000 kuda, tasaddaqta biha fi sabilillah, yang engkau sedekahkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mandang bandingannya dengan 1000 kuda yang disedekahin buat perang di jalan Allah, tapi mandangnya dengan cinta. Jadi kalau ada ulama, ya, kita suka, kita cinta sama beliau, liatin. Tapi kalau nggak suka, jangan diterusin liatinnya, ya. Nanti malah timbul yang enggak. Ya, setan nggak bisikin manasin, ya, nggak usah dilihat, ya, nggak usah diikutin. Oh, ini ada ulama, ya, ketahuan artinya melencengnya, gitu. Jangan ikutan benci, tinggalin aja, udah selesai. Kalau kita ikutin bencinya, ya, yang akhirnya nanti kita keterusan. Nanti sama ulama ini juga benci, sama ulama ini juga benci, menular, gitu. Ya. Mending tinggalin, selesai. Ya. Kalau emang kita muridnya, putus hubungan. Kenapa? Melenceng. Ya. Kalau kita lanjutin, berarti kita ngikut, ya, kepada melencengnya. Nah, jadi begitu masyarakat rahimakumullah, ya. Ai fi jihadil kufari li i'la'i dinillahi ta'ala, yaitu jihad melawan orang kafir untuk mendekatkan, ya, agama Allah Subhanahu wa taala. Satu, duduk tadi, ya. Yang kedua, mandang. Lalu yang selanjutnya ketiga, wasalamuka 'alal 'alimi khairun laka min ibadati alfi sanatin. Salam kepada orang alim, menyapa assalamualaikum, ya, itu lebih baik bagimu min ibadati alfi sanatin, daripada ibadah 1000 tahun. Ya, artinya bukannya kita habis salam habis itu kagak ibadah, bukan. Ya, kenapa gak sholat, gak puasa? Oh, tadi habis dengar pengajian, saya langsung ngamalin tuh, ada orang alim, saya salam, kan dapat 1000 tahun ibadah. Bukan artinya kita lepas dari kewajiban ibadah, bukan. Pahalanya, ganjarannya yang kita dapat. Ya, jadi begitu. Terkadang kan amalan kecil, pahala besar. Amalan besar, ternyata pahalanya kecil. Sebabnya niat. Sebabnya niat. Ini 1 gelas, ya. Ada orang kehausan, kita kasih. Kita dahulukan orang kehausan. Dia minum, dia senang, ya. Akhirnya dia bisa selamat misalkan. Perkara kecil itu pahalanya lebih besar dibandingkan, ya, dia sholat 1000 rakaat, ya, habis itu dia umbar, yang tadinya dia dapat pahala habis pahala. Atau dia melakukan sholat yang yang banyak, niatnya pengen apa? Pengen dipuji, macam-macam. Nah, jadi itulah masyarakat rahimahullah. Rubba qalilin katharatin niyah wa rubba kathirin qallatin niyah. Ya, kata Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, terkadang, ya, ibadah yang kecil, perkara yang kecil itu jadi besar sebab niat. Perkara yang besar itu jadi kecil sebab kurang niat. Nah, itulah, ya. Nah, terus, ya, dia dapat pahala ibadah 1 tahun. Kada zakarahul hafidhu al-Mundhiri fi Durratil Yatimah. Nah, ini riwayat disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Mundhir di dalam kitab Durratil Yatimah. Wa an Umar bin Al-Khattab, dari Sayyidina Umar bin Khattab, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, man masya ila halqati alim
siapa orang yang berjalan menuju perkumpulannya orang alim, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atu hasanatin, maka ganjaran bagi orang tersebut satu langkahnya 100 kebaikan. Satu langkahnya 100 kebaikan. Fa idza jalasa indahu, kalau udah sampai ke tempat orang alim, duduk dia, wastama'a ma yaqulu, lalu dia mendengarkan apa yang disampaikan, kana lahu bi kulli kalimatin hasanatun, maka jadi bagi dia setiap satu kalimat yang dia dengar adalah satu kebaikan. Ya, jadi satu langkah 100 kebaikan. Udah sampai duduk dengerin nasihatnya, satu kalimat satu kebaikan. Jadi cari ilmu, ya, duduk sama ulama, itu setiap gerak-geriknya ada ganjarannya. Ya, kalau satu langkah dapat 100 kebaikan, maka perbanyak langkah kita. Ya, ada yang tanya, Ustaz kalau naik motor gimana? Udah, itu hitungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hitungan Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak ada yang luput. Kitanya aja yang bingung ngitungnya, ya kan? Kita nggak usah ikutan ngitung. Yang penting kalau lewat sini rada jauhan, ya udah. Berarti banyak gitu. Ya, kalau lewat jalan kecil, wah rada deketan. Berarti sedikit. Jadi begitu. Ya. Nah, jadi ya, hitungan Allah, aturan Allah yang kita tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya nggak usah kita pusingin. Ya, artinya kita akalin gimana caranya biar lebih banyak lagi. Kada dzakarahu Nawawi fi Riyadhis Shalihin, ya, riwayat tadi itu disebutkan Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqihun ay alimun bi ilmi syariati. Ya, beliau bersabda satu orang faqih. Siapa itu faqih? Alimun bi ilmi syariah, ngerti akan aturan agama, syariat agama, ya, faham ya daripada syariat agama, maka dia adalah orang yang faqih. Wahidun mutawarri'un, ya, satu orang faqih mutawarri'un, orang yang wara', ay mutakallifun bitarkil maharimi, yaitu orang yang memaksa dirinya, menahan dirinya dari meninggalkan yang haram. Ya, jadi dia paksa dirinya untuk meninggalkan yang haram. Itu namanya mutawarrid. Fa huwal mubtadi' fi dzalika. Akan tetapi dia baru mulai. Ya, jadi ada orang faqih, dia faham agama. Ya, satu orang paham agama, mutawarri'un, dia baru mulai menahan dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin mujtahidin. Lebih susah bagi setan dari 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Jadi satu orang banding 1000. Yang satunya ngerti ilmu agama, lalu dia mutawarrid, orang yang hati-hati, ya, menjaga diri dari perkara yang haram. Dibandingkan, ya, itu lebih susah dibandingkan 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh. Ai fil ibadah jahil, ya. Ya, jadi satu orang lebih susah bagi setan dibanding 1000 orang ahli ibadah yang sungguh-sungguh tapi jahil, bodoh, ya. Ai bima yatra 'alaiha, ya. Dia nggak ngerti daripada segala yang membatalkan ibadah. Sholat men sholat,
Bisa sholat dari mana? Dari YouTube. Bisa sholat dari mana? Dari TikTok katanya. Ngerti puasa dari mana? Ikut-ikutan aja. Warung tutup semua. Jadi puasa. Akhirnya dia ibadah. Dia jalankan perintah Allah, tapi nggak tahu mana yang membatalkannya. Itu jahil. Dia nggak tahu daripada yang merusak ibadahnya. Wara'in ay tarikin lil maharimi fa huwal muntaha fil kaffi anil maharimi. Walaupun dia menjaga dari perkara yang haram. Nah, jadi satu orang faqih ngerti agama, terus dia baru mulai menjaga dari yang haram. Artinya baru belajar. Yang satu lagi udah senior, ibadahnya udah gak kehitung dah, sungguh-sungguh. Tapi sayang, dia gak ngerti apa-apa ibadahnya, asal ikut aja. Ada orang pakai gamis, ikut pakai gamis. Ada orang pakai imamah, ikut pakai imamah. Ada sholat, ikut sholat. Akhirnya jadi kebiasaan. Terus ini orang juga wara, dia nggak deketin perkara yang haram, dia nggak jalanin perkara yang haram. Jadi yang lebih susah yang satu orang ini dibandingkan yang 1000. Itu bagi setan. Wadzalika, kenapa bisa begitu? Li'anna syaitana kullama fataha baban 'alan nasi minal ahwa'i wa zayyana syahawat fi qulubihim. Kenapa bisa susah satu orang dibanding 1000 tadi? Sebab setan kalau udah buka satu pintu bagi manusia dari nafsu, dan nafsunya itu diperindah, artinya dibisikin terus, digembor-gemborin nafsunya. Tuh kalau setan udah buka pintu nafsu di dalam diri kita, bayyana al-faqihul 'arifu makayidahu. Kalau orang yang ngerti agama, orang yang paham agama, dia tahu bahwa ini adalah tipu daya setan, ini bisikan setan, langsung ngerti. Tuh bedanya tuh. Bedanya. Ada orang faqih lagi sholat, tiba-tiba dia keluar angin, kentut gitu bahasanya. Tapi dibisikin sama setan, udah lanjutin sholatnya, kagak ada yang dengar. Udah kagak ada yang dengar, baunya juga nggak berasa. Kalau orang jahil, lanjutin aja, kagak tahu kalau ngentut itu batal. Tapi orang alim, orang ngerti, saya kentut, saya buang angin, batalin sholatnya. Dia ulang lagi sholatnya. Tapi setan selalu membisikkan. Makanya sering kejadian kalau kita sholat itu lupa rakaat, lupa bacaan, lupa siapa yang kita hadapin. Akhirnya kita sholat pikirannya kemana-mana. Itu bisikan setan, tipu daya setan. Kalau kita orang paham agama faqih, kita akan berusaha untuk fokus. Kita akan berusaha untuk fokus. Kalau saya lupa rakaatnya, yakinin rakaat keberapa. Kalau saya lupa bacaannya, apalagi yang rukun seperti Fatihah, maka saya akan ulang bacaannya. Tapi kalau nggak ngerti, udah lewat aja. Jadi begitu masyarakat rahimakumullah. Jadi orang yang ngerti, orang faqih, ketika setan itu membuka pintu nafsunya, membisikkan kepada kita, orang yang ngerti agama faqih, maka dia akan ngerti, langsung tahu. Fayasuddu dzalikal bab
lalu ditutuplah pintu bisikan setan tersebut. Wa yaj'aluhu khaiban khasiran. Kalau udah kita tutup pintu bisikan setan, nafsu setan, ya, maka setan jadi putus asa, khasiran, menyesal. Bi khilafil 'abidi, berbeda dengan orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmunya, ya. Berbeda daripada orang ahli ibadah nggak ngerti ilmunya, lanjut aja udah, terobos aja semuanya, ya. Fa innahu rubbama yashghalu bil ibadati, orang abid yang jahil, ya, ketika ia sibuk dengan ibadahnya, wa huwa fi habail syaitani wa la yadri, ya, maka dia masuk dalam ikatan syaitan dan ia enggak mengetahuinya, ya, dan ia enggak mengetahuinya. Maka kalau kita mau ngelakuin sesuatu, ya, dari amalan ibadah, tanya dulu. Ada guru tanya, ada kawan ngerti tanya, ya, seperti orang mau umroh, mau haji, manasik, ya, belajar dulu tuh, ya, biar kata sebentar juga tetap belajar, supaya nanti udah nyampe, ya, tanah suci bukan belanja, bukan, ya, bukannya cuma selfie doang. Ingat, ya, dia udah ngerti, udah tahu ilmunya dari manasik tersebut, ngapain dia? Tawaf, sa'i, ya, dan yang lain-lain. Sama seperti ibadah yang sekarang nih. Sekarang mau kurban nih, ya, banyakin tanya, banyakin cari tahu, ya, bagaimana itu cara kurban, ya, bagaimana itu hukum kurban. Jadi nggak asal beli kambing, ya. Lihat orang beli kambing, dia ikut kambing. Kita tanya mau ngapain? Korban, ikutan korban, ya. Ntar malah, ya, udah dipotong, dagingnya dipotong-potong, dijual, ya, naudzubillah. Nah, jadi begitu, ya. Nah, jadi kalau orang yang ahli ibadah tapi nggak ngerti ilmunya, ya, dia jalanin ibadah di dalam kuasa daripada syaitan, ya. Afada dzalika al-Azizi naqlan an Thaybi fi riwayat At-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Abbas, faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi 'abidin. Orang faqih, paham agama satu itu lebih susah bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah. Masuk kisah, ya. Ya, jadi sampai sini waqala sallallahu alaihi wasallam fadlul alimi wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan, ya, apa yang kita ketahui pada malam ini, ya, bisa manfaat untuk diri kita, ya, menambah semangat kita untuk mencari ilmu, ya, menambah semangat kita untuk mencintai para ulama, ya, dan juga menambah betah kita duduk di dalam majelis ilmu dan mendengarkan nasihat-nasihat para ulama. Allahu a'lam bishawab. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.